Selamat pagi, keluarga CWM yang diberkati Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan buat kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Selama 1 bulan, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia memelihara kita, Dia menjaga kita, dan Dia memberkati kita. Itu sebabnya kita harus selalu mengingat kasih Allah, kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan pribadi kita dan dalam keluarga kita. Amin. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat perbuatan-Nya, dan anugerah-Nya selalu
Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami yang tadinya tidak layak, Engkau melayakkan kami. Tuhan, tadinya kami berdosa, Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Engkau mentahirkan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Sekalipun kami tidak bersama-sama Tuhan seperti biasanya kami beribadah, tetapi kami percaya dimanapun kami berada saat ini, ada Engkau Yesus bersama dengan kami. Ada Yesus Engkau bersama dengan seluruh keluarga CWM. Dan kami mau diberkati pada hari ini dengan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Kasih Allah yang kita rasakan selama 1 bulan ini adalah kasih Allah yang terus melingkupi kita. Dia tidak meninggalkan kita dan Dia selalu ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu menolong saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya aku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Saudaraku, Tuhan memberkati kita dan kita juga mau membagi berkat itu kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Kalau kita ada berkat lebih, kita berkati mereka, kita membagi berkat buat mereka, maka kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Dan Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita kekurangan. Bahkan Tuhan akan memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani yang lebih. Kenapa saudaraku? Karena hanya Yesus Dia kekasihku, dan kita membagi kasih itu juga kepada sesama kita. Amin. Haleluya.
hanya Yesus Allahku dan hanya Yesus pujaanku. Itu sebabnya saudaraku, kita tidak bisa lari jauh dari kasih Tuhan Yesus. Dia selalu ada dekat bersama kita. Dia selalu menyertai kita. Dan dia sangat dekat dengan kita. Dan pada saat kita merasakan segala sesuatu yang sepertinya kita jauh, kita mau lari, kita lari kepada Yesus. Karena hanya di dalam Yesus ada ketenangan dan sukacita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kepada
Kami mengagungkan nama-Mu. Kami merasakan sukacita. Kami merasakan kekuatan Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Roh Kudus, terus ada bersama dengan kami. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan mari berkata haleluya. 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 Puji Tuhan, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pagi, dan kita melaksanakan perjamuan suci kita pada minggu ini. Sesungguhnya ini adalah minggu yang kedua, tetapi kita melaksanakannya pada minggu yang kedua ini. Nah, puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya sangat yakin saudara semua tetap dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Kami pun dipastori suami istri, gembala saudara beserta anak kami Kaindi merasakan bagaimana Tuhan itu begitu baik bagi kami. Dia selalu menjaga, melindungi dan memberkati kami semua. Ini semua terjadi karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Katakan amin. Nah, saudara sekalian, pada ibadah perjamuan suci pagi hari ini, mari kita mau lihat kebenaran firman Tuhan. Kita mau pertama-tama membaca Alkitab kita. Kita akan membaca nanti dalam kitab Kejadian. Sebaiknya kita persiapkan dulu Kejadian pasal yang ketiga. Saudara, saya yakin saudara sudah tahu kita akan membahas kalau berbicara mengenai Kejadian pasal yang ketiga ada apa, apakah yang terjadi di sana dalam Kejadian pasal yang ketiga ya. Kita tahu kalau kita membaca di sana perikopnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dalam topik ini kita mau lihat sebenarnya godaan yang tertua, godaan yang sudah sekian lama ada. Godaan apakah itu sesungguhnya saudara ya? Saya mau beritahu, godaan yang paling tua yang menguasai, yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu godaan meragukan firman Tuhan. Perhatikan baik-baik ya. Godaan yang paling besar yang melanda umat manusia, yang paling tua adalah godaan, yaitu godaan mulai meragukan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, saudara sekalian, kalau kita mulai menjadi orang yang mulai ragu, mulai muncul di dalam hati kita bersama, baik ibu bapak, jemaat Tuhan, apakah saudara sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, sebagai seorang pria, saudara mulai merasa, benar nggak sih kata firman ini? Benar nggak kalau saya berdoa Tuhan tolong saya? Benar nggak doa saya akan dijawab oleh Tuhan? Kalau keraguan-keraguan itu mulai muncul saudara, kita sedang menuju pada satu kondisi atau keadaan sebagaimana godaan yang pertama yang melanda Hawa. Nah, oleh karenanya perhatikan baik-baik. Kita membaca dalam ayat yang pertama ya. Ayat pertama dari Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh ke dalam dosa. Perhatikan baik-baik. Adapun ular ialah yang paling cerdik, itu kata Alkitab saudara ya, dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, saudara sekalian, datanglah ayat yang kedua, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ibu bapak jemaat Tuhan, perhatikan sekali lagi tipu muslihat iblis yang menggoda Hawa, yang membuat kemudian Hawa jatuh dalam keraguan, mulai meragukan firman adalah
ketika dialog itu diawali oleh iblis dan berkata, perhatikan baik-baik, tentulah Allah berfirman, perhatikan, dia memutar balik firman. Di sini dia berkata, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sesungguhnya yang firman Tuhan sampaikan adalah semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi oleh iblis diputar balikan menjadi tidak boleh kamu makan. Dalam pengetahuan apa yang diajarkan oleh suami kepada seorang istri yang bernama Hawa dan seorang Adam, dia berargumentasi. Dia coba mau meluruskan, saudara ya. Dia berkata tidak, justru sebaliknya, bahwa semua buah pohon boleh kami makan, bukan tidak, tapi boleh. Justru ada satu, yaitu di tengah-tengah taman ini, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat, itu nggak boleh. Nah, saudara sekalian, kalau kita membaca di sana selanjutnya, maka ayat yang keempat berkata, ya, ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan apa, saudara? Mati. Perhatikan baik-baik, saudara. Iblis itu, dia kecerdikannya betul-betul seperti firman Allah berkata, dia adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Pertanyaan saya, salahkah Tuhan menjadikan ular itu cerdik? Ah, itu. Haleluya, jemaat Tuhan. Pertanyaannya, salahkah Tuhan menjadikan ular itu cerdik? Gak salah, saudara. Tapi seharusnya kita jauh lebih hebat daripada si ular. Tetapi saudara sekalian perhatikan, ular ini ditunggangi oleh iblis yang masuk dan menguasai ular, sehingga ular dapat berkomunikasi, menyampaikan apa isi firman, tetapi separuh-separuh. Bahkan sebaliknya, diputar balikan itu firman. Maka saudara perhatikan baik-baik, ketika ular mulai berkata sekali-kali tidak mati, saudara sekalian, apa yang terjadi dengan Hawa? Perempuan itu, perhatikan, saya mau baca ayat yang kelima dan seterusnya. Tetapi Allah, kata ular, mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara perhatikan sekali lagi, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Selain tahu tentang yang baik dan yang jahat, kita membaca matamu akan terbuka. Pertanyaan saya, setelah mereka makan buah itu, terbuka mata mereka? Iya, terbuka. Mereka tahu tentang yang baik dan yang jahat? Iya, tahu tentang yang baik dan jahat. Tetapi sayangnya, mata mereka terbuka, tahu tentang yang baik dan yang jahat, tetapi konsekuensinya adalah mereka, saudara, melanggar firman Tuhan. Dari mana awalnya? Adalah meragukan, mulai mempertanyakan, mulai setuju dengan kata iblis. Saudara sekalian, kita akan lihat ke depan sesungguhnya bagaimana sebenarnya kita harus bersikap terhadap tipu muslihat iblis kepada kita. Nah, perhatikan sekali lagi, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang ditentukan, yang diciptakan oleh Tuhan. Dan dalam kecerdikannya itulah, saudara, dia mulai memakai apa, saudara? Pikiran manusia. Karena pikiran manusia itu, saudara, menjadi sumber termudah bagi iblis untuk menggoda agar kita mulai meragukan firman Tuhan. Kita tahu kebenaran firman, namun ketika Tuhan menyampaikannya kepada kita, lalu mulai berpikir, apakah benar firman ini ditujukan bagi saya? Apakah benar firman ini itu adalah buat saya? Ataukah buat orang lain? Ataukah buat si dia? Ataukah buat suami? Bukan buat saya sebagai istri, bukan buat saya sebagai suami, bukan buat saya sebagai orang tua. Sebaliknya anak-anak juga berkata, bukan buat kami anak-anak. Ini adalah untuk orang tua. Saudara sekalian, keraguan mulai meragukan, mulai sedikit tidak percaya terhadap firman, akan mengakibatkan sebuah akibat yang sangat fatal
dalam kehidupan rohani kita. Saudara sekalian, kalau tidak salah saya pernah menyampaikan kepada saudara salah satu contoh, dan ini benar-benar terjadi kesaksian seorang yang ketika mendengarkan firman Tuhan, salah seorang itu berkata, terima kasih Tuhan, ini firman buat saya. Sementara yang satu dia juga berkata terima kasih Tuhan, ini firman buat dia. Saudara sekalian, saya mau ingatkan lagi kesaksian itu. Seorang hamba Tuhan sedang melayani KKR di satu gereja, dan ketika dia sedang menyampaikan firman, saudara tahu, ada seorang ibu yang merasa ditegur oleh firman. Karena dia merasa, dia melihat firman ini adalah untuk dia. Firman ini sangat menegur dia. Firman ini menuntun dia untuk masuk ke dalam pertobatan, kembali ke dalam pertobatan. Saudara tahu, dia menangis terseduh-seduh, dan dia berkata, terima kasih Tuhan, firman-Mu ini membuat saya sadar akan kesalahan saya. Terima kasih Tuhan. Dengan terseduh-seduh dia menangis sementara mendengarkan firman. Sementara ada seorang ibu yang kebetulan duduk tidak jauh dari dia, saudara. Dia juga berkata terima kasih. Tapi terima kasihnya berbeda, saudara. Dia berkata terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman ini sudah kena buat dia. Terima kasih Tuhan, firman ini sudah mengoreksi teman saya. Berbeda, saudara. Sesungguhnya firman itu adalah bagi kita semua. Katakan amin. Firman yang disampaikan oleh Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan, lewat berbagai YouTube yang saudara lihat, yang saudara baca, yang saudara perhatikan, firman itu adalah untuk pribadi kita yang mendengarkan, yang membaca firman, bukan untuk orang lain. Amin jemaat Tuhan. Amin. Karena Yesus datang bukan untuk milih-milih orang, tapi Yesus datang untuk kita semua. Yesus datang untuk saudara, Yesus datang untuk saya, Yesus datang untuk keluarga kita. Nah, puji Tuhan, perhatikan baik-baik sekali lagi. Tetapi iblis memakai apa, saudara? Pikiran kita sebagai sumber yang termudah untuk dirasuki, agar kita juga oleh pikiran kita mulai meragukan, mulai mempertanyakan itu firman Tuhan. Kalau kita sudah mulai mempertanyakan itu firman, apa benar itu buat saya? Apa benar itu firman berkata seperti itu? Dan seterusnya, saudara ya. Nah, maka perhatikan baik-baik. Ketika itulah iblis dapat menguasai kita. Nah, perhatikan ayat yang ke-6, saudara. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu apa, saudara? Baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, saudara sekalian perhatikan baik-baik bahwa ternyata, saudara, ketika Hawa membuka peluang untuk mau mendengar sumber yang lain. Haleluya jemaat Tuhan, perhatikan baik-baik. Ketika Hawa membuka peluang untuk mendengar sumber yang lain, sumber yang memutarbalikkan firman, maka di saat itulah Hawa jatuh. Saudara, saya mau beritahu kepada kita semua, saat kita membuka hati, saat kita membuka peluang untuk tipu muslihat iblis masuk ke dalam diri kita lewat pikiran kita, melalui jendela. Jendela itu mana, saudara? Mata kita ini jendela, saudara. Kuping kita itu jendela di mana iblis dapat masuk dan menguasainya. Kita dapat jatuh, saudara. Iblis bisa masuk lewat mata kita ketika kita melihat hal-hal yang lalu kita mulai tertarik dengan dunia ini, dengan apa yang kita lihat, saudara. Ternyata apa yang kita lihat itu menjerumuskan kita. Berikut, apa yang kita dengar. Perhatikan Hawa, saudara. Dia perhatikan pohon itu, ayat yang ke-6. Dilihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Siapa bilang tidak baik? Karena ternyata memang pohon itu adalah buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Siapa bilang tidak baik? Baik.
akan mendatangkan pengetahuan. Oh, luar biasa, saudara. Tetapi konsekuensinya adalah ketika dia makan buah itu, yaitu dia melanggar titah Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan. Saudara sekalian, kita akan lihat ke depan sumber mana yang kita percayai, sumber mana yang kita mau dengar, saudara sekalian. Apakah firman yang menjadi patokan kita? Apakah firman yang kita mau dengar lalu kemudian yang menjadi pedoman hidup kita? Ataukah kata-kata orang? Ataukah nasihat orang pintar? Ataukah nasihat orang pandai? Atau nasihat si ini si itu, dukun ini dukun itu, orang pintar sana, orang pintar sini. Semua itu ketika kita membuka telinga kita untuk mendengarkan apa kata mereka, saat itu sesungguhnya kita sudah kalah. Oleh karena itu, saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Ketika manusia sama seperti Hawa, ketika kita manusia mulai bahkan selalu melihat sesuatu berdasarkan apa yang ditawarkan oleh iblis ke dalam kedagingan kita, itu adalah satu kesempatan di mana kita akan mengalami sebuah kekalahan fatal. Nah, maka saudara perhatikan baik-baik, firman Allah berkata ya, dalam Matius kita bisa melihat di sini ada satu contoh. Yesus memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana ketika dia juga digoda oleh iblis. Saudara sekalian, bukan hanya Hawa yang digoda, tapi iblis pun datang menggoda Yesus. Perhatikan ya, dalam Matius pasal yang keempat ayat 1, kita membaca perikopnya di sana, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh siapa, saudara? Baca benar-benar Alkitab, saudara. Dibawa oleh siapa Yesus? Roh. Oleh roh besar, saudara ya. Oleh roh ke padang gurun. Jelas tujuannya. Untuk apa, saudara? Untuk dicobai iblis. Nah, saudara sekalian, mari kita mengambil satu pelajaran. Maka Yesus dibawa oleh, sekali lagi, oleh siapa? Oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saya mau tanya saudara, roh Allah adalah roh hikmat, roh yang maha tahu. Pertanyaan saya, roh Allah yang membawa Yesus ke padang gurun, tahukah bahwa iblis akan menawarkan hal-hal yang kalau diarahkan kepada kita manusia bisa gagal? Tahu nggak roh Allah? Tahu. Tapi pertanyaan yang kedua, roh Allah tahukah bahwa Yesus akan menang? Roh Allah tahu. Jadi ini, saudara, bukan uji coba, saudara ya. Ya kalau Yesus kalah, ya udah nanti ada Yesus yang baru. Bukan, saudara. Roh Allah sudah tahu terlebih dahulu bahwa Yesus pasti menang melawan maut. Amin, jemaat Tuhan. Amin. Yesus pasti mampu menghadapi tipu muslihat iblis. Oh, dia anak Allah, saudara. Dan oleh karenanya, roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Perhatikan cobaan-cobaan yang diarahkan kepada Yesus, saudara. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi apa, saudara? Roti. Kita sih sebenarnya dalam masa COVID ini nggak ada ya sampai kelaparan ya, saudara ya, nggak ada ya. Kalau kita tidak bebas, tidak sebanyak pada waktu tidak COVID, berkat kita ya iya. Saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Tidak sebanyak pada waktu tidak COVID, berkat kita iya. Tapi adakah kita kelaparan? Enggak, saudara. Tapi kalau sampai kita kelaparan, lalu datang, saudara ya, dalam wujud malaikat datang kepada saudara,
Lalu bilang begini, ini kan di belakang ini kan batu-batu nih. Pak Pendeta, ubah ini batu yang di belakangmu ini jadi roti. Lapar kita. Dan perkataan iblis itu menunjukkan sesungguhnya bahwa dia tahu bahwa Yesus itu berkuasa mengubah sesuatu. Halo jemaat Tuhan, dia tahu bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mengubah sesuatu. Saudara sekalian, ada banyak orang jatuh oleh karena dia memiliki kuasa, mampu memutuskan sesuatu, mampu mengubah sesuatu, mampu mengubah kebijakan. Dan banyak yang jatuh di situ. Iblis, dia tahu sangat tidak mungkin kalau dia tidak tahu Yesus itu mampu mengubah, lalu dia bilang ubah. Nah mungkin. Dia tahu Yesus itu berkuasa. Dan sudah dari sejak awal dia tahu Yesus itu berkuasa. Oleh karenanya dia bilang, ubahlah, kan engkau punya kuasa. Ubah. Saudara sekalian, jangan karena kita memiliki kekuasaan untuk mengubah sebuah kebijakan. Oleh karena kalau engkau di kantor, engkau dipercayakan untuk menangani satu kedudukan, satu bidang tertentu dengan kedudukan tertentu, lalu engkau semena-mena sesuka hatimu mengubah itu, lalu mendatangkan kerugian bukan hanya untuk dirimu, tapi mendatangkan kerugian untuk orang banyak, mendatangkan kerugian untuk perusahaan, karena engkau mengambil kebijakan yang bukan bagianmu, walaupun engkau punya kuasa. Nggak boleh. Iblis tahu Yesus punya kuasa, Yesus punya kapasitas untuk mengubah batu itu menjadi roti. Diubahkah oleh Yesus? Enggak, saudara. Justru sebaliknya, saudara ya. Firman Allah berkata ya, di dalam ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab. Maaf saudara, sebelumnya perhatikan, iblis tahu kebutuhan utama dari Yesus. Karena Yesus dalam ayat yang kedua, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya apa saudara? Laparlah Yesus. Berbahaya sekali saudara, kalau kita tergoda dari godaan dan digodai, itu adalah kebutuhan kita. Waduh, bahaya sekali saudara. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Kita perlu itu, tapi kita nggak punya kemampuan. Kita digoda, bahaya saudara. Maka kita bisa menghalalkan segala cara. Nah, tapi apa jawab Yesus ayat yang keempat? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, beberapa kali kita mendengar atau membaca saudara lewat WhatsApp bahwa terjadinya COVID-19 ini adalah sebuah rekayasa dan sebagainya, dengan tujuan kiranya satu saat nanti apa yang namanya kerajaan antikris akan menguasai dunia saudara, dan kita sedang digiring pada kebiasaan-kebiasaan secara alamiah, natural. Ada orang mulai berkata, hati-hati, nanti kalau kita diinjeksi dengan antivirus, hati-hati, karena DNA yang ditanamkan kepada kita itu akan mengganti DNA Kristus yang sudah menjadi bagian dari tubuh kita. Orang mulai ragu, orang mulai mengkhawatirkan itu dan mulai membicarakan satu dengan yang lain. Pertanyaan saya, adakah firman yang tertanam dalam hidupmu dan engkau mampu berkata seperti Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Kiranya ini menjadi bagian bagi kita. Amin, Ibu Bapak. Menjadi bagian bagi kita. Memang kita sampai nggak lapar-lapar amat sih ya. Cuma mungkin ada orang yang kebiasaannya, yang kesukaannya makan makanan tertentu, sekarang ini dia tidak bisa mendapatkan itu oleh karena dia nggak bisa kemana-mana. Puji Tuhan, beberapa hari kemarin kalau saudara lihat, saya bilang sama Ibu Gembala, waduh,
kayaknya saya salah bagi ini. Saya bagi, tujuan saya mau menggodai teman-teman saya, saudara, ya, di wilayah kami, ya. Ternyata juga kebagi untuk jemaat Tuhan, ya. Saya makan es campur yang pakai durian. Aduh, saudara. Tapi saya mau beritahu saudara, durian itu maknyus sekali, saudara. Tapi apakah kita lalu kemudian, ya kalau nggak makan itu, ya aduh gimana ya, habis pi kebiasaan mani makannya begini, pi papa mama aku kan biasanya makan begini, sekarang nggak bisa, harus dan kita paksakan. Puji Tuhan kalau orang tuanya menjawab, ada tertulis, haleluya, manusia bukan hidup dari roti saja, haleluya. Ketika nanti kelak si Ken mendesak papa mamanya dan berkata, kepingin makan contoh pizza, saya dapat berkata kepada anak saya, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Ingat, dari mulut Allah, bukan dari mulut iblis, bukan dari mulut nabi palsu, bukan dari mulut siapa-siapa, tetapi dari mulut Allah, yaitu firman yang tertulis di dalam Alkitab. Haleluya jemaat Tuhan, haleluya. Karena firman Allah itu adalah ilhaman Allah Roh Kudus. Nah puji Tuhan. Selanjutnya perhatikan ayat yang ke-5, saudara. Rupanya godaan pertama tidak berhasil, maka iblis maju pada tahapan yang kedua. Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di bumbungan bait Allah, ya. Ini di Yerusalem pada waktu itu, ya. Bait Allah besar sekali. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Perhatikan saudara, kalau sampai kita tidak tahu firman, malu saudara, iblis jauh lebih tahu firman. Iblis tahu itu firman yang tertulis dalam Mazmur 91, bahwa kakimu tidak akan terantuk karena Allah Bapa memerintahkan malaikatnya untuk menatang engkau, sehingga engkau tidak terantuk kepada batu. Hebat kan saudara? Ini iblis loh. Saya mau beritahu, kalau sampai kita tidak menjadi orang yang suka membaca firman, haleluya. Saudara sekalian, saya tahu di jemaat ada yang senang membaca firman sampai berfansal-fansal. Tahu saya, ya. Paling tidak kita melatih diri kita, saudara, ya. Memang sih kita tidak hafal semua apa yang kita baca sih, tidak, ya. Kita tidak dapat menguasai semua apa yang kita sudah baca sih, iya. Tetapi ketika engkau membiasakan dirimu untuk membaca firman, haleluya saudara, saya yakin Tuhan mempedulikan engkau, Tuhan memberkati engkau. Katakan amin. Perhatikan selanjutnya, ketika dia bawa ke bumbungan dan menawarkan supaya Yesus menjatuhkan diri, Yesus juga menjawab, ada pula tertulis, ayat 37, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara sekalian, luar biasa, ada tertulis. Nah pertanyaan saya saudara, sebelum saya tanya itu kita lanjut dulu. Dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara sekalian, ayat ini sebenarnya, atau peristiwa ini sebenarnya, saudara, iblis menciplak dari firman bahwa pada perjanjian lama bangsa Israel juga menyembah kepada hal-hal yang lain. Tapi Yesus menjawab juga sebagaimana firman, sebagai kata ganti, bahwa tidak ada Allah lain kecuali hanya Allah yang kita sembah. Amin, ibu bapak. Amin. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku.
Jangan membuat patung dan menyerupai apapun yang kita sembah, saudara, kecuali hanya kepada Tuhan Allah kita. Saudara, kalau engkau sudah menyembah sih barangkali tidak, tapi kalau engkau telah mempertuankan sesuatu, halo jemaat Tuhan, kalau engkau telah mempertuhankan sesuatu, menganggap itu jauh lebih hebat dari segala sesuatu, bahaya. Maka Yesus berkata, tidak ada lain yang patut disembah kecuali kepada Allah saja kita berbakti dan menyembah Dia. Katakan amin jemaat Tuhan. Hanya kepada Dia, hanya kepada Dia. Bagaimana Yesus dapat menegaskan ini? Karena Yesus tahu itu firman. Nah, saudara sekalian, Yesus bukan sekedar tahu, Dia suka itu akan firman. Dan saya mau berbagi dengan saudara, jadilah pribadi yang menyukai firman. Katakan amin. Jadilah pribadi yang suka akan firman, saudara. Haleluya. Walaupun kita belum mengerti waktu kita baca, saudara, apa ya maksudnya ini Tuhan? Baca, sukai dulu itu firman. Haleluya, haleluya. Maka kalau kita membaca, saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-16, saudara, ayat yang ke-20. Amsal 16 ayat 20, kita baca, kalau kita perhatikan bagian pertama saja, firman Allah berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapat, katakan bersama-sama, kebaikan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Haleluya. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh yakin apa kata firman, itulah yang benar. Jangan coba mulai mengkhawatirkan, mulai meragukan firman. Karena Tuhan sesungguhnya rindu, saudara. Dia menginginkan kita untuk tetap memilih instruksi Tuhanlah yang menjadi pegangan kita. Untuk tetap memilih perintah Tuhanlah. Untuk tetap berkata perkataan firmanlah, itulah yang benar dan yang amin tanpa syarat. Ada orang kan berkata begini, kata si Anu begini, tapi kalau si ini, si Anu bilang sih begini sih. Saya sih dua-duanya sih saya percaya sih. Terhadap perkataan firman dan perkataan yang lain, kita tidak dapat membandingkan seperti ini, saudara. Kita hanya dapat berkata, apa kata firman, itu yang benar. Katakan amin. Amin. Saudara sekalian, sesungguhnya Tuhan kedatangannya sudah semakin dekat. Lalu kita dengar, oh belum, Tuhan itu masih lama. Firman bilang, waktunya dipersingkat. Haleluya. Oleh karena siapa? Oleh karena kita. Nah, oleh karenanya saudara, sukalah akan firman, maka Tuhan pasti memberkati kita. Kita mau lihat kembali dalam Keluaran, saudara. Keluaran pasal yang ke-15. Apa kata firman di sana? Ayat yang ke-18. Keluaran 15 ayat 18. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Sekali lagi. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Apa maksud ayat ini? Sehubungan dengan perenungan pembacaan firman kita. Artinya, Dia yang adalah firman, firman yang adalah Dia, itu sama kekal adanya selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah, bahkan bayang-bayang perubahan pun tidak ada padanya. Dan saya mau katakan dengan tegas kepada saudara, apa yang firman Allah katakan benar, tetap benar, dahulu, kemarin, sampai selama-lamanya, firman itu tetap benar. Tapi ketika firman berkata tentang sesuatu itu salah, tidak mungkin berubah menjadi benar. Haleluya. Jadi meragukan firman adalah sebuah kesalahan, itu tidak berubah. Tetapi meyakinkan firman adalah kekal selama-lamanya, itu juga tidak berubah. Nah, saudara sekalian, sekali lagi, Tuhan tidak suruh memilih kita, lalu kemudian ini sih benar, itu sih benar. Enggak.
Tuhan mau kita berpegang pada satu ketetapan, meyakinkan firman, berpegang pada firman, bukan membuka peluang untuk mendengarkan apa kata iblis melalui siapapun, melalui manusia, melalui teman, bahkan melalui suami, melalui istri, melalui orang tua, melalui anak-anak. Biarlah kita berkata yang benar itu adalah firman Tuhan. Dia tidak pernah berubah dahulu kemarin sampai selama-lamanya. Katakan amin. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Dialah yang berkuasa untuk terus menuntun kehidupan kita. Maka sampai kapanpun kebenaran firman Allah yang sejati itu tetaplah firman Allah yang sejati, yang bersumber dari Allah sendiri. Amin, saudara. Yang bersumber dari Allah sendiri. Jadi prinsip yang kita dengar hari ini, saudara, janganlah engkau mulai mengkhawatirkan, mulai meragukan, mulai membanding-bandingkan, apalagi mempertanyakan kebenaran firman. Karena firman itu benar, kekal selama-lamanya. Dunia ini bisa berubah tuh saudara, tetapi firman Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Nah, ada satu nasihat yang disampaikan oleh Paulus, saudara, sebelum kita mengakhiri khotbah ini. Hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kalau kita membuka dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1, kita mulai melihat di sana ayat 1. Ayat 1 berkata, sebab itu hai anakku, katakan apa saudara? Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bisa lemahkah kita? Oh saudara, kalau ada godaan siapa yang gak bisa lemah, saudara? Semua orang bisa lemah kalau ada godaan. Laki-laki dewasa, dia bisa lemah atas godaan lawan jenisnya. Anak-anak remaja yang mulai bertumbuh, mulai menuju pada kedewasaan, engkau bisa menjadi lemah oleh kalau engkau tidak waspada. Orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan, suami, istri, kita tidak punya kekuatan kecuali dalam Tuhan. Katakan amin. Karena memang ternyata kita adalah manusia yang lemah. Tetapi firman Allah berkata, hai anakku, jadilah apa saudara? Kuat. Kalau kita membaca dalam King James disebut bukan sekedar kuat, tapi dia memakai kata strong itu saudara, memiliki kemampuan untuk bertahan sekalipun ada goncangan. Itu kuat. Kuat sekalipun ada godaan, dia tidak tergoncang, saudara. Saya ingat waktu kami anak-anak saudara masih kecil, mami kami itu adalah orang yang suka bikin kue. Dia bikin kue, walaupun itu untuk sebutan orang Sulawesi bilang hanya untuk camu-camu. Apa itu? Ya, untuk camu-camu. Ada aja yang dibikin untuk dimakan lah, baik oleh keluarga kami, kadang dengan berbagi dengan keluarga besar kami, saudara ya. Nah, tapi mami itu selain dia sudah bikin dan berbagi kepada kami, dia suka simpan khusus kue itu. Apakah dia buat itu jauh lebih besar kan, gitu ya, jauh lebih bagus bentuknya, tentunya pilihannya untuk kekasihnya, untuk suaminya, untuk papi kami. Nah, itu ditaruh di meja makan, ditutup dengan tudung saji. Kami anak-anak tahu bahwa kue itu jumlahnya lebih. Papi itu kalau makan 1 atau 2 paling banyak itu udah cukup. Sedangkan yang disimpan mami di situ lebih dari sekedar cukup gitu. Dan kami tergoda, saudara. Tergoda. Padahal kami sudah dapat bagian satu-satu, sudah dapat bagian. Tergoda, saudara. Tergoda untuk ngambil, saudara. Nah, saudara sekalian, kata kuat di sini dengan kata strong itu ya, bukan sekedar hebat, tapi dalam Alkitab dia punya penjelasan. Jadi sekalipun ada goncangan dia tidak tergoncang. Ya, itu strong di sini. Sekalipun ada goncangan dia tidak tergoncang. Saya juga mau berkata begini, sekalipun ada godaan dia tidak tergoda. Haleluya. Haleluya. Sekalipun ada kekhawatiran, tapi dia tidak mengkhawatirkan itu firman. Ada keraguan
jagoan di luar sana, tetapi dia tetap kuat terhadap firman. Dia tidak meragukan itu firman. Saudara sekalian, biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena memang kita dipanggil untuk tetap menjadi kuat dan kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan menerima perjamuan suci Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menasihatkan kami. Sekalipun ada tantangan, ada cobaan, tapi kalau Engkau menghendaki kami untuk tetap kuat, kami mau berpegang pada firman. Kami mau dengar saja apa kata firman. Di luar sana ada banyak godaan, ada banyak bujuk rayu dari iblis, memakai siapa saja, sehingga dapat saja membuat kami jatuh, lemah. Tetapi kami bersyukur ada firman-Mu. Engkau Yesus telah memberi contoh dan teladan kepada kami, untuk kami berpegang pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan menerima perjamuan suci. Kami akan terima roti yang adalah tubuh, anggur yang adalah darah-Mu. Demikianlah firman-Mu berkata kepada kami, dan kami mau percaya apa kata firman. Oleh karena itu kuat kuasa Tuhan sudah turun terlebih dahulu, mengalir dan memenuhi roti dan air anggur yang kami akan terima. Sehingga ketika kami memakan, meminum perjamuan suci ini, kami yang sakit kami disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, bimbang dipertetapkan, diperteguhkan iman percaya kami. Dan kami berdoa, kami terima kesembuhan, kami terima kekuatan, kami terima kepastian di dalam Tuhan. Lewat perjamuan suci ini, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian ucapan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Pada petugas perjamuan suci disilakan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Sementara saudara mengambil perjamuan suci, mempersiapkan apa yang saudara sudah terima, saudara, ya. Kalau kita sudah semua terima, mari kita mau terima perjamuan suci ini. Haleluya. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama buat roti dan air anggur yang kita sudah terima, yang oleh Yesus berkata, ini adalah tubuh dan darahku. Mari bersama-sama kita berdoa bersama-sama sambil memegang perjamuan suci di tangan saudara. Angkat roti tinggi-tinggi. Saudara sekalian, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kiranya kita menerima perjamuan yang kudus ini. Sungguh benar bahwa kekudusan Tuhan memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kami sudah memegang roti dan air anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami memakan dan meminumnya, Bapa, kami mohon layakan kami semua. Suci dan kuduskan kami dari berbagai kesalahan dan pelanggaran kami. Engkau mengerjakan keajaiban bagi kami di kayu salib. Engkau rela mati menanggung segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami, agar kami diperdamaikan dengan Engkau di dalam Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami akan terima perjamuan suci dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil mengangkat roti di tangan kanan, dengarkanlah pembacaan firman Tuhan. Penetapan perjamuan malam, Matius pasal 26 ayat 26 mulai. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sebagaimana murid-murid, mereka melihat itu adalah roti, tapi Yesus berkata kepada mereka, itu tubuhku.
Nah, kalau Yesus berkata itu tubuhku, kita juga dengan iman berkata terima kasih buat tubuhmu. Mari tutup matamu, mari kita terima tubuh Yesus dengan iman dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Di dalam tubuhmu ada bilur-bilur yang menyembuhkan sakit penyakit ya Tuhan. Tubuhmu dipecah-pecahkan supaya kami semua yang tercerai-berai ini menjadi satu di dalam tubuhmu. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan, terima kasih. Angkat cawan di tangan kananmu, dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan iman dan percaya mari kita menerima cawan Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Engkau maha baik bagi kami. Engkau memberkati kami lewat perjamuan suci ini. Bersyukur menerima firman dan perjamuan suci di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Gembala akan memimpin kita dalam pujian. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang saya rindukan, Maju WM ya, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda, wanita, pria dewasa, wanita dewasa. Waktunya nanti kita akan sama-sama ketemu kembali ya, beribadah bersama-sama di gereja. Nah, kita akan nyanyikan pujian ya, bisa kita nyanyikan, kita semua sama-sama bernyanyi. Bernyanyilah kita menyanyi untuk Tuhan ya. Yang telah dilimpahkan
minggu depan, di ibadah-ibadah yang selanjutnya dan setiap malamnya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya jemaat Tuhan. Haleluya jemaat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa supaya pada minggu pertama di bulan Juni, ya, kita berdoa minggu pertama di bulan Juni kita paling tidak tim pelayan sudah bisa beribadah bersama-sama. Haleluya. Halo, secara khusus tim pelayan. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua ya. Nah, puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bersama-sama kita datang di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pagi malam hari ini kami naikkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha baik bagi kami. Dan kebaikan-Mu itu tidak pernah berubah. Engkau tetap sama, dahulu, kemarin, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah. Oleh karena itu Bapa, hamba-Mu secara khusus menyerahkan jemaat Tuhan, dari orang tua, suami, istri, anak, menantu, dan cucu-cucu dipelihara oleh Tuhan. Jauhkanlah dari kami segala virus, kuman, penyebab penyakit. Kami sering berjumpa dengan orang lain, bahkan kami tidak tahu mengenai kesehatan mereka. Tetapi doa kami, jaga kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Haleluya. Oleh karena kami percaya kepada Tuhan, Engkau memerintah kekal selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah. Firman-Mu, Engkau Allah kami tidak pernah berubah. Biarlah kami tetap ada dalam kuasa juga yang tidak pernah berubah itu. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu naikkan ucapan syukur, serta mohonkan berkat buat jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan diberkati, keluar masuk rumah mereka diberkati. Walaupun dalam keterbatasan ruang gerak kami tetap diberkati oleh Tuhan, dan kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Haleluya Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, tangan berkat-Mu terarah dan diarahkan kepada jemaat Tuhan, dan kami mau terima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, di dalam cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, oleh pengentaran penghiburan Allah Roh Kudus, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jangan kau tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, kalau kau mau dapat teduh. Ciptakan di kebaktian. Haleluya. Tuhan beri damai, upah-Mu besar di surga, kekal selamanya. Upah-Mu besar di surga, kekal selamanya. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah berikutnya.